Ingkang nomor kali, jangan sampai manusia niku menyombongkan amalnya atau jagane amali. Jadi yang benar niku napa? Ketika kita melakukan amaliyah dan kita sudah selesai rampung, maka kita napa niku jenenge harus punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang menerima amal itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Nyatane buktine niki, meskipun amal itu sepele, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya itu sudah diganjar dengan pahala yang sama dengan amaliyah yang besar. Terus ngoten. Tapi lek panjenenganku sampun saged ngelampahi amal sing ageng, sudah bisa haji nopo, sudah bisa nopo sedekah dengan dalam bentuk besar nopo, sudah bisa sholat dengan banyak rakaat, ya niku sing dilampahi. Artinya tidak hanya mencukupkan amaliyah-amaliyah semacam niki. Terus ngoten. Wa khoslatani la syai'a gazu minhuma asyirku billah wa dharu bil muslimin. Jadi ada dua hal yang oleh Allah dianggap paling buruk, yaitu napa? Menyekutukan Allah dan memberi kemadharatan atau mara bahaya sesama muslim. Fi abdanihim au amwalihim, baik nanti merusak badannya orang muslim, jadi melukai atau membunuh, au amwalihim, atau merusak harta milik orang muslim. Nah ini mboten angsal. Fa inna jami'a awamirillah ta'ala tarji'ula khoslataini at-ta'zim billah wa syaqah li khalqi. Jadi inti dari perintahnya Allah semuanya itu adalah hal yang bernuansa mengagungkan Allah dan melasi atau merahmati makhluknya Allah. Nah niki sampun direkam di ayat niki, dadi waqimus shalah, dirikanlah salat. Niki urusane kalih Gusti Allah. Wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Lah niki kaitane kalih saling berbagi kepada sesama. Jadi tiang niku salat berarti orang itu punya niatan baik untuk memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang zakat itu punya niatan baik untuk memenuhi hak sesama manusia. Nah mulane cara zaman ini sampai didawakan ngeten. Andaikan setiap orang muslim yang di situ kaya, orang muslim kaya niku yang di situ punya kelebihan dari kebutuhan, niku mau menyisihkan dari setiap hartanya, insya Allah sebenarnya kita ini sebetulnya butuh Pak aturan-aturan sing ketat, terus kayak wajib pajak ila akhirih. Ini namun di Indonesia nih, kenapa di situ kok ada wajib pajak ya? Karena memang diakui atau tidak berawal dari ketidakseimbangan atau kesenjangan. Mulane zaman Sayyidina Umar niku, kalau dari khalifah niku, kalau mereka mboten cerita ngeten. Sayyidina Umar niku nate nyeneni putrane. Jadi putrane niku pingin mengembangkan usaha. Lah dilalai usaha tersebut ternyata juga diminati oleh rakyat pada zaman itu, di saat rakyat itu tidak punya usaha. Wah, akhirnya Sayyidina Umar itu godok manggil anaknya. Lah anaknya ini kayak bingung, soalnya yang dilakukan memang tidak melanggar syariat. Nggak melanggar syariat nih Bu. Tapi kalau Sayyidina Umar itu diomongi, ya bener, kuwi ora haram. Akan tetapi dengan kamu melakukan usaha itu kamu mematikan mereka-mereka yang rakyat kecil itu untuk bisa mengembangkan usahanya. Karena usaha itu bagi rakyat kecil itu penyambung hidup. Lah jadi akhirnya di zaman Sayyidina Umar itu terkadang saking adilnya niku sing kaya niku nggih rela ngalah menyedekahkan sebagian hartanya pada orang miskin, sehingga yang terjadi niku napa, meskipun sing sugih niku tetep wonten, sing melarat niku tetep wonten, tapi kesenjangan sosial niku mboten wonten. Ya cara diparil niku Pak nggih, diparil jenenge tiyang melarat niku zamane Nabi Adam nganti saniki nggih wonten. Jenenge wong sugih nggih tetep wonten, tapi kesenjangan sosialnya niku yang diputus.
Cara kacek niku ya aja nemen-nemen ngoten. Cara sing melarati betul-betul gak nyekel duit, sing sugih niku tetep gelem ngowehi subsidi. Lho niki saged rumiyin niku tanpa adanya peraturan-peraturan yang tertentu. Karena napa? Karena gini iki. Ketika kesenjangan sosial itu bisa diputus, maka kita tidak perlu aturan yang aneh-aneh. Sehingga aturan yang aneh-aneh itu akan memberatkan masyarakat. Lalu ini pun dibuktikan di zaman Sayyidina, belum ada yang namanya pemerintahan secara resmi seperti sekarang. Di napa niku jenenge zaman Sayyidina Umar niku sering diceritakan. Jadi Sayyidina Umar mempunyai pendekat-pendekat niku. Pendekat-pendekat beliau niki nggih kadang niku sering istilahnya memanfaatkan kedekatan untuk mengembangkan usahanya atau mengembangkan apa asetnya. Lha niku kali Sayyidina Umar niku pun nganu. Istilahnya niku langsung ditutuk niku dalam arti dikasih arahan. Silakan kamu mengembangkan usaha, tapi harus ada beberapa napa niki jenenge sesuatu dari penghasilan kamu yang langsung dikasihkan kepada orang miskin. Jadi cara zaman di sini niku memang betul. Jadi zaman Sayyidina Umar itu kesenjangan sosial niku sing diputus. Sehingga nopo meskipun masih ada tiang melarat, gini soalnya sunatullah, tiang melarat itu sunatullah, Pak. Tiang sugih niku nggih sunatullah. Kok ngarep-ngarep tiang teng donya niku sugih kabeh nggih mboten mungkin. Napa malih ngarep-ngarep melarat kabeh. Nggih donyane ambruk. Lah sing bener niku pripun? Nggih sing bener nggih niki. Aja sampai sing sugih niku melarati sing utawa aja sampai sing sugih niku ngelarani sing melarat. Artinya dia harus mau berbagi. Karena yang menyebabkan kerusakan itu karena memang ketika tidak ada empati dari yang kaya kepada yang miskin, sehingga yang miskin itu akhirnya ngawur sakarepe dhewe. Sehingga dikatakan kadal fakru ayakuna kufron. Jadi wong niku lek wis melarat niku cenderung melakukan hal-hal yang berbau kekufuran. Maksudnya pripun? Melakukan hal-hal yang konyol. Akhirnya kadang gak duwe gawean, akhirnya nyolong sithik-sithik, menjarah, anarkis. Niku bermula dari niku sebabnya karena orang kayanya kadang kurang empati. Jadi niki sing dimaksud la syai'a akhbasa minhuma asru billah wadar bil muslimin. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih bahaya dari keduanya niku napa? Atau perkara yang paling bahaya siji kufur atau syirik kepada Allah, yang kedua niku berbuat doror membahayakan orang muslim. Dikatakan lagi ngeten, ruwiyaan Uwais al-Qarani anau qala maratu fi ba'di siyahati bi rohib fakultu ya rohib ma awalu darajatin yarqal murid. Wahai kiai atau pendeta, perkara sing paling awal sing paling dilampahi tiang niku menuju jalannya Allah niku napa? Qala raddul mazalim wa khifatul zahri minat tabiat. Kalau kamu ingin jadi orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama harus diperhatikan itu raddul mazalim. Jadi kita mengembalikan sesuatu yang kita dapat dengan cara zalim kepada pemiliknya. Wa khifatul zahri minat tabiat, dan kita meminimalisir perbuatan-perbuatan yang di situ bisa merugikan baik nanti kepada Allah maupun sesama. Artinya ngeten. Jadi ilmu ulama tasawuf, Pak, jalan usul kepada Allah. Jadi pingin diarani waline Gusti Allah niku tidak harus dengan banyak ibadah niku mboten. Tidak harus dengan banyak melakukan ibadah sunnah. Cukup napa? Mengurangi perbuatan yang berpotensi dosa. Niku soalnya napa? Ninggalne dosa niku luwih abot daripada memperbanyak ibadah sunnah. Panjenengan titeni, Pak, tiyang niku lek dijak nglakoni kebaikan, ayo budal pengajian kono budal mesti semangat, Pak. Tapi lek babakan radul madzalim, wa min jumlah radul madzalim niku napa?
kita niki gampang utang tapi gampang lali nyaur utang. Dan ini pun panjenengan itu ketika nggak ada utang, jenengan nggak ada niatan, wis iki wae duit kudu tak balekne. Dan ketika punya uang memang dikembalikan betul. Lho niku lho sing jenenge radul madzalim napa jenenge wa khifatun minat tabiat. Jadi ketika kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan atau sesuatu yang kita dapat dengan cara membebani orang lain, maka harus kita kembalikan. Jadi jalan usul kepada Allah. Jadi ketika kita ini ingin gampang, napa jeneng usul kepada Allah, itu tidak hanya dengan melakukan ibadah sunnah yang banyak, tapi justru dengan kita mengurangi perbuatan-perbuatan yang berpotensi merugikan orang lain. Mulane kula niku kemutan gini ceritanya Sayyidina Umar niku wow. Ngelarang anaknya untuk mengembangkan usaha karena apa? Karena berpotensi merugikan orang yang memang butuh usaha. Karena bagi anak seorang pemimpin membuka usaha itu bukan hal kewajiban. Artinya dia tidak berusaha, dia masih bisa makan. Tapi orang lain ketika tidak bisa membuka usaha tersebut, bisa jadi dia tidak bisa makan atau tidak mendapatkan penghasilan. Terus ngoten. Dikatakan lagi, qala an-nabi alaihi salatu wasallam alaikum bimujalasatul ulama. Jadi banyaklah kamu dengan duduk dengan ulama atau perbanyaklah duduk dengan ulama. Wastima'u kalamil hukama, dan mendengarkan kalam-kalam atau dawuh-dawuh dari ulama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Sungguhnya hati ini ketika gelap, maka oleh Allah akan dihidupkan dengan semakin banyak mendengarkan nasihat-nasihat. Kama yuhyil ardul maitah bima'il mator. Sebagaimana tanah ini bisa tandus, akan subur ketika sering disirami dengan air hujan. Jadi hati ini sami seperti tanah. Ketika panjenengan merasa hati ini ibaratnya seperti tanah yang gersang, tandane nopo? Dijak ngibadah niku angel, dijak maksiat niku gampang. Moko niki tombone, Pak. Sering-sering tumut pengajian. Pun lanjenengan niku kalibre sak dhuwur napa mawon. Lek ancene atine niki kita sik sumpek napa-napa, jangan tumut pengajian mawon. Bu pengajian iki enten mawon, sepenting ngajak kebaikan. Lho niku saged damel tombo ibarate tanah niku gersang, tombone niku napa? Supaya subur, dibanjiri dengan air hujan. Niku kula kemutan niki cerita niki wonten setunggile niki cerita niku Mufti Syria, dadi tiyang sing paling alim sak negara Syria niku namine Syekh Ramadan Al-Buti. Niki di usia sepuhnya, di tahun di usia 80-nya. Beliau niku sering nekani majelise murid-muridnya sing luwih enem. Sampai muridnya niku nggih mboten penak, soalnya sing nekani majelise niku gurune. Ketika si murid ini menyampaikan, lah si murid jenenge Habib Ali Al-Jufri niku pendakwah sing kondang niku. Habib Ali Al-Jufri niku tiyang Yaman. Lah niku ketika beliau niki mengetahui Syekh Ramadan Al-Buti niki napa mirengaken dengan duduk di bawah. Beliau niku mboten sekeco, akhirnya beliau niki napa mempersilahkan gurunya untuk duduk di depan karena beliau merasa tidak pantas, mosok aku dhisik cilikanku diulang kok sampai saiki ngomongi guruku. Terus jawabnya Syekh Ramadan Al-Buti napa? Jawabnya ngeten, bahwa saya ini berangkat ke majelis ini mboten niat untuk golek ilmu mboten, tapi niat untuk menghilangkan kegelapan hati. Kadang niku tiyang Pak, barang kebaikan niku pun ngertos. Tapi dia butuh orang lain untuk menyampaikan, dan ketika orang lain menyampaikan niku rasanya benten. Estu niku. Pun lah jenengan niki wonten pengalaman kedua ngeten. Sak pinter-pintere ustadz niku nggih, sak pinter-pintere kiai, kadang nek ngomongi bojone mboten kontal. Bojone malah percaya diomongi tiyang lindu. Lho niku pun rata-rata Pak niku. Padahal jenenge kiyaine niku napa? Nang jaba niku kondange sampai alim alamah lah istilahnya, ngalim banget, tapi musuh bojone
bojone diomongi ra keneh. Lah niki kadang niku kita disuruh untuk tetap napa niki jenenge mencari ilmu meskipun dari orang sebawah kita, karena bisa jadi ilmu niku krana saking Gusti Allah, tapi mancepe tengen niku kadang niku justru melalui orang yang sebawah kita. Harus ngoten. Niki teori napa jenenge tasawuf ngoten. Dadi hati niku kadang sulit untuk menerima nasihat meskipun kita sudah mengetahui ilmunya, justru nasihat itu bisa diterima ketika kita mendengarkan kalam orang lain. Terus ngoten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa ila hadrati Asy-Syaikh Nawab bin Malam Bantani wa ila hadrati Fatihahil Qaryah wa ila hadrati jami'il jamaah alladzina baqona fi Masjidil Hikmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kashifal mushkilat ikshif annal hujub anu jihadil ma'ani hatta natali ala khafiyati hadhil mushkilat wahfatna minal khata wa dhalam fa anta muwafiqul amrin wa anta allamul khuyub. Innal ladzina yashtaruna bi ayati llahi tsamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati bishrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakati ulumi amin ya rabbal alamin. Fal maqalah al-ula minal munafiqin asaniyah ma ruya anin nabi. Terus diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala khoslatani la syai'a afdhala minhuma al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Hati Kanjeng Nabi ini dawuh bahwa tidak ada sesuatu yang lebih utama melebihi dua hal ini. Jadi dua hal ini adalah hal yang paling utama, mboten wonten sing luwih afdol di atasnya lagi. Yang pertama nopo? Al-imanu billah, yaitu percaya dengan Allah Subhanahu wa taala atau iman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa naf'u lil muslimina, dan memberi manfaat kepada sesama muslim. Bil maqal au bil jah au bil mal. Jadi memberi manfaat orang muslim niku bisa nanti bil maqal dengan ucapan semisal nasihati utawa menghibur napa mendoakan. Ya, pokok dengan lisan. Au bil jahi, atau memberi manfaat dengan pangkat. Jadi dengan pangkat kita, dengan kedudukan kita, atau kita semisal mendapat amanah sebagai pejabat, kita menolong orang itu dengan jabatan kita untuk menolong dalam hal kebaikan. Au bil mali, atau dengan harta. Au bil badani, atau memberi manfaat dengan badan. Jadi meskipun kita nggak punya uang, nggak punya pangkat, mungkin dengan tenaga kita niki sangat memberi manfaat. Lah niku termasuk hal yang paling utama. Dikatakan lagi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Muhammad niki mengatakan, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin ghufiralahu ma jana. Jadi orang yang di waktu subuh itu saja tidak punya niatan untuk mendolimi sesama, maka oleh Allah akan diberi pangebang-ebang atau diberi ganjaran berupa dosanya akan diampuni. Nah ini yang perlu kita perhatikan ketika kita waktu subuh kita belum sempat melakukan kebaikan
nopo mawon, yang penting niat kita niki atau dalam hati kita niatkan jangan sampai kita mendolimi orang lain. Nah niki mawon oleh Allah sudah diberikan pahala, yaitu dosa-dosa orang tersebut akan dihapus. Waman asbahayan wi nusratal madzlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Jadi barang siapa yang di waktu subuh dia punya niatan, nanti kalau saya ketemu orang yang terzalimi maka saya akan tolong dia. Atau dia punya niatan, nanti kalau saya ketemu orang yang membutuhkan saya, nanti saya akan tolong semampu saya. Kanat lau ka ajri hajate mabrur. Jadi punya niatan niki mawon, duwe niatan niki mawon, dereng sampai ngelakoni, itu sudah dikasih pahala sama seperti pahalanya orang haji yang mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul ibadi ila Allah taala anfa'un nas linnas. Jadi Kanjeng Nabi niki dawuh bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang paling dicintai mungguhe Gusti Allah niku orang yang memberikan manfaat sesama manusia. Wa afdalul a'mali idkhalu syururi ala qalbil mu'mini. Dan amal yang paling utama itu adalah menyenangkan hati orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu kuraban aw yakdilahu dainan. Bisa nanti dengan memberi sesuap nasi sehingga menghilangkan kelaparan orang mukmin tersebut, atau dengan menghilangkan kesusahan, jadi kita menghibur orang-orang beriman yang susah, atau nanti bisa dengan kita melunasi hutangnya orang mukmin tersebut, andaikan si mukmin punya hutang. Artinya kita memiliki banyak amal yang intinya itu adalah amal kebaikan yang pahalanya niku dengan diniati saja meskipun belum melakukan. Ini tadi sudah dikatakan ka ajri hajjah mabrurah, sama seperti orang melakukan haji atau pahalanya sama seperti orang yang melakukan haji dengan mabrur. Nah ini membuktikan bahwasanya di sisi Allah, ini di sisi Allah wae, bukan di sisi manusia ya. Di sisi Allah niku amal yang paling baik niku adalah amal yang diterima Allah. Mulane Gusti Allah pun nyapaken amal-amal sing meskipun sepele tapi pahalane sami kaya amal gede. Niki tujuane napa? Nomor setunggal, jagani orang-orang yang di situ tidak bisa beramal yang besar tersebut sebab terkendala finansial. Ajeng budal haji mboten gadah harta, ajeng budal haji mboten gadah napa niku jenenge bekal biaya. Lha niki kalih Gusti Allah pun disediakan lek try pingin pahala saka amal-amal tersebut dan kita belum bisa melakukannya, ya sudahlah, nanti bisa dengan amaliyah alternatif niki.